Ustaz, bagaimana dengan ada orang yang mengatakan apa yang Rasul tidak kerjakan, tapi Rasul juga tidak melarang. Amalan-amalan yang tadi misalnya diamalkan, Rasul tidak kerjakan, namun Rasul tidak melarang. Kata mereka, namun Rasul tidak melarang. Orang yang mengatakan itu karena tidak belajar hadis. Coba kalau dia belajar hadis, dia pasti menemukan larangan dari Rasul untuk tidak melakukan amalan yang tidak beliau kerjakan. Pasti dia temukan hadis dari Nabi. Tadi sudah kita bacakan hadis salah satu di antaranya. Rasul mengatakan, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak kami perintahkan, di sisi Allah akan ditolak. Itu berarti disuruh atau dilarang? Atau Nabi mengatakan kepada kita, terserah kalian amalkan, mau ditolak alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Itu artinya larangan. Ditolak maksudnya nggak baik, nggak bagus. Nggak bagus artinya tinggalkan. Coba pahami hadis tadi. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak kami perintahkan akan ditolak oleh Allah. Apa artinya kalau bukan dilarang? Ustaz, nggak tegas Ustaz. Oke, saya datangkan hadis yang tegas. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian amalan-amalan baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amalan-amalan baru itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Seluruh yang sesat tempatnya di neraka. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Apa kalau bukan larangan? Larangan kan? Ustadz, gak detail Ustadz. Saya ingin detail. Amalan yang seperti ini dilarang. Detail memang tidak ada. Detail tidak ada. Karena kalau Rasul ketika hidup menyebut seluruh amalan yang salah, repot kita belajar agama ini, Pak. Repot kita belajar agama. Karena boleh jadi yang salah yang disebutkan Rasul itu baru ada 2000 tahun setelah beliau meninggal. Dari mana umat tahu bahwa itu dia yang dimaksud oleh Rasul itu? Dari mana datangnya? Kalau kita belajar agama Allah, kita akan melihat mana yang paling sedikit itu yang dibahas dalam syariat. Mana yang paling sedikit itu yang dibicarakan. Kenapa? Kalau yang banyak dibicarakan terlalu panjang. Yang sedikit yang dibicarakan. Contoh. Seorang datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, seorang lelaki yang berihram, dia harus pakai pakaian apa? Apa yang harus dipakai oleh lelaki yang berihram? Pertanyaannya, apa yang harus dipakai? Apa yang bisa dipakai? Apa jawaban Rasul? Seorang lelaki yang berihram tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ditanya oleh sahabat apa yang bisa dipakai, yang dijawab oleh Rasul apa yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena yang paling sedikit adalah apa yang tidak boleh dipakai. Itu yang paling sedikit. Karena apa yang boleh dipakai terlalu banyak. Orang yang berihram boleh pakai jam tangan, orang yang berihram boleh memakai ikat pinggang, orang yang berihram boleh pakai selayar. Ketika Rasul menyebut selayar, para sahabat bingung selayar yang macam apa. Orang yang berihram boleh pakai syal dan semacamnya. Orang yang berihram boleh pakai ini, boleh pakai itu. Banyak yang boleh dipakai. Karena yang
yang sedikit yang tidak boleh dipakai, maka Rasul menyebut yang sedikit. Artinya selain yang sedikit ini, hukumnya berbeda dengan yang sedikit ini. Oleh karena itu, hewan-hewan yang diharamkan, yang disebut adalah yang diharamkan. Makanan-makanan yang terlarang yang disebut adalah yang diharamkan untuk dimakan. Itu yang disebut. Kenapa? Karena yang tidak terlarang, yang tidak haram, yang halal terlalu banyak untuk disebut. Maka dalam agama Allah kita akan menemukan makanan yang disebut yang dilarang. Itu artinya yang dilarang jumlahnya sedikit. Yang tidak dilarang terlalu banyak. Untuk agama Allah ini mudah dipahami karena dia menyebut yang sedikit. Antum terbayang enggak kalau seandainya agama ini justru yang disebut yang halal-halalnya? Dihalalkan untuk kalian, kata Rasul di kota Mekah, makan jengkol dan pete. Dari mana sahabat tahu jengkol itu apa modelnya? Hah? Dihalalkan kalian makan buah duku. Kapan sampai buah duku ke kota Mekah di zaman para sahabat? Banyak lagi buah-buahan di hutan yang mungkin saya nggak tahu. Nama dedaunan yang saya tidak tahu. Terlalu banyak yang halal. Maka Allah tidak menyebutkan yang banyak. Allah menyebut yang sedikit. Yang mana yang sedikit? Yang haram yang sedikit. Maka disebutkan yang sedikitnya. Karena yang halal terlalu banyak sehingga yang tidak disebutkan yang haram ini berarti halal. Bisa dipahami? Hal yang berhubungan dengan ibadah, dengarkan. Ketika Allah dan Rasulnya bicara ibadah, Allah dan Rasulnya bicara begini cara mengerjakannya. Begini cara melakukan sholat. Begini cara berpuasa yang benar, begini cara bertakziah yang benar, begini cara zikir yang benar. Kenapa itu yang diajarkan? Karena yang salah terlalu banyak. Karena yang salah terlalu banyak. Diajarkan oleh Rasul bagaimana cara mengerjakannya, kemudian Rasulullah mengatakan jauhi hal-hal yang baru yang tidak pernah kuperintahkan. Kenapa? Karena terlalu banyak. Maka ketika beribadah, yang sedikit itu justru yang diajarkan. Oleh karena itu Rasul berbicara apa yang diajarkan kepada kita. Sholat itu caranya begini, puasa itu caranya begini, berhaji itu caranya begini. Yang tidak kuajarkan, jauhi. Rasul tidak akan berbicara detail yang terlarang karena terlalu banyak. Dan boleh jadi yang dilakukan orang terlarang itu adalah sesuatu yang terjadi ribuan tahun setelah Rasulullah meninggal. Maka dengan cara seperti ini agama difahami oleh seluruh manusia di seluruh zaman, di generasi manapun. Kenapa? Allah bicara yang sedikit. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan setelah 2000 tahun, halal nggak makan buah ini? Coba lihat di dalam Al-Quran hadis larangannya. Oh, enggak ada, berarti halal. Begitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau mereka ingin mencari larangan, ada larangannya. Namun mereka ngeyel lagi. Saya ingin ada larangan khusus dari Nabi SAW, diharamkan bagi kalian merokok misalnya. Itu yang saya mau, Ustaz. Oh, enggak ada. Nggak ada, detail seperti itu nggak ada dalam Al-Quran. Wallahu alam. Jadi hal yang seperti ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Taala, bagi siapapun yang belajar agama Allah akan mengetahui bahwa beginilah kesempurnaan Islam. Sehingga dengan cara seperti ini seluruh pertanyaan akan terjawab. Kenapa? Kalau soal makanan disebutkan yang haram-haram. Kalau tidak masuk dalam yang haram berarti halal. Kalau soal ibadah disebutkan bagaimana cara menjalankan yang benar, tidak sesuai dengan yang benar berarti salah. Dengan ini para ulama mengetahui mana beramal yang benar, para ahli ilmu belajar mengajarkan kepada manusia mana yang benar, mana yang harus dilakukan.
dengan itu sempurna agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau Rasulullah harus menyebutkan seluruh nama makanan yang halal, seluruh nama tumbuhan yang halal, seluruh nama dedaunan yang halal, oh repot belajar agama ini. Repot, Pak. Ada makanan di kutub utara, ada makanan di kutub selatan, ada makanan di belahan bumi lainnya. Namun Allah tahu semuanya. Dan Allah menyebutkan kepada kita apa yang diharamkan, dan apa yang diharamkan itu tidak banyak, sedikit, dan apa yang diharamkan itu jelas, sehingga asal tidak masuk yang diharamkan berarti dihalalkan. Hal yang sama dengan sebaliknya dengan amal ibadah. Yang diajarkan adalah bagaimana cara mengamalkan, karena itu yang sedikit. Berbeda dengan bagaimana cara mengamalkan, masuk dia dalam kaidah yang tadi, seluruh yang tidak kuajarkan maka ditolak di sisi Allah. Jauhi seluruh perkara baru, karena perkara baru itu adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan adalah kesesatan. Ini larangan dari Nabi, jauhi.